Recording in progress. Nggak kompak nih, ayo 1, 2, 3, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Ada oke. Oke, shalom juga yang buat online, senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman. Sekalipun cuacanya mendung-mendung ya, tapi nggak tahu sekarang hujan apa enggak. Tapi kalau misalnya hujan, wah luar biasa banget pengorbanannya. Saya sendiri mau mengajak teman-teman untuk menikmati ibadah siang ini, biar kita sudah seminggu ini mungkin ada teman-teman yang sibuk kerja, fokus yang lain, dan hari Minggu ini kita balik kepada Tuhan. Tapi saya yakin pribadi sendiri juga saat teduh juga, dan tapi minggu ini kita beribadah bersama dan menikmati hadirat Tuhan. Bagi teman-teman yang mungkin datang dengan penuh hati yang sedih, kekecewaan, maupun yang dilukai siapapun, tapi percayalah kalau kita bersungguh-sungguh datang ke tempat ini, beribadah kepada Tuhan dan rasakan hadirat Tuhan, kita pulang menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, dan tidak lupa juga cuci tangan, pakai masker yang sesuai di posisinya. Karena kalau misalnya kedapatan yang tidak sesuai pasti akan ditegur oleh tim ASER kita. Saya mau membacakan ayat, yuk kita sama-sama baca, yaitu di Mazmur 100 ayat 2-3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Yuk kita tutup mata, sebentar kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, teman-teman yang hadir pada siang ini Tuhan, kami tidak tahu pergumulan mereka, tapi kami percaya ketika mereka datang ke tempat ini, Engkau Tuhan ada. Engkau Tuhan yang mendengar setiap pergumulan mereka, Engkau yang mendengar setiap doa mereka Tuhan, dan Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan sakit mereka, Engkau Tuhan yang akan mengangkat semua beban mereka, dan Engkau juga Tuhan yang akan menghibur pada teman-teman kami ini semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan yang beracara dari awal hingga akhir, biar kami bisa pulang dari tempat ini Tuhan dengan terima berkat yang terbaik, bahkan kami bisa menjadi terang dan garam dan berbuah, dan setiap buah yang kami berikan bisa dinikmati oleh semua orang Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Jesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, sungguh Kau harapan kami Tuhan Yesus. Percaya ku aman dalam-Mu.
sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini dengan hati. Penyembahan kita kepada Tuhan. Mari angkat suaramu sampai telingamu mendengar suaramu. Wow. Kau sumber harapan kami Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Sungguh kami tak akan takut, kami tak akan gentar akan masalah kami, sebab Kau Allah yang lebih besar. Kami sembah Tuhan.
segenap hati kita sembah Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus bersama-sama dengan kami melawat setiap hati kami. Tak pernah gagal rencanamu. Kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku. Kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku. Dan sekali lagi katakan tak pernah gagal, teman-teman saja katakan pernah gagal rencanamu. Takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku. Kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh Yesus, ini seruan kami. Oh, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus.
Yes Tuhan, benar. Harapan kami Tuhan tidak akan pernah hilang di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Karena Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan masa depan kami Tuhan adalah dalam kendalian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami, masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Yuk teman-teman, yuk kita angkat tangan kita buat bangsa kita, bangsa Indonesia yuk. Mari kita doakan bangsa kita pada hari-hari ini, apa yang telah terjadi buat bangsa kita, setiap bencana yang ada di daerah bahkan di kota. Yuk kita berdoa buat bangsa kita, biarlah Tuhan pulihkan bangsa kita, biarlah Tuhan terus lawat bangsa kita, bangsa yang kita cintai ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kau terus berkati bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pemimpin yang ada Tuhan di bangsa kami Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu terus ada di bangsa kami Tuhan. Kami tetap rindu Tuhan Yesus, ada terus pemulihan di bangsa kami Tuhan. Bahkan setiap orang-orang Tuhan Yesus yang mengambil bagian pemerintahan Tuhan Yesus, biarlah ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah mereka membawa Tuhan damai di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami Tuhan. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini, bahkan bencana yang ada Tuhan di Pulau Jawa Tuhan, bahkan di kota-kota lain, di pulau-pulau lain Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau berkati setiap keluarga Tuhan yang kena bencana ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap kesedihan mereka Tuhan, kiranya Kau ganti dengan sukacita-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap mereka Tuhan, berilah mereka kekuatan Tuhan, agar mereka setiap dapat melewati setiap masalah, bahkan proses, setiap apa yang mereka hadapi ya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus setiap orang-orang yang memberikan dana Tuhan, bahkan setiap orang-orang Tuhan yang terbuka pintu hatinya Tuhan Yesus untuk memberikan dana Tuhan Yesus buat mereka Tuhan yang membutuhkan makanan bahkan minuman Tuhan Yesus saat ini Bapa. Kau berkati bangsa kami Tuhan, kami terus berdoa Tuhan Yesus, biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan, bangsa yang terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat kota Batam Tuhan. Kau terus berkati Tuhan kota ini Tuhan, biarlah menjadi kota kunci Tuhan Yesus, biarlah menjadi kota berkat Tuhan bagi kota-kota, bagi bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Kami percaya setiap nubuatan yang ada di kota Batam ini Tuhan menjadi kota berkat Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat generasi-Mu Tuhan, Engkau terus berkati Tuhan generasi muda-Mu Tuhan, setiap jiwa-jiwa anak-anak muda Tuhan yang datang Tuhan, yang haus, yang rindu Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan. Biarlah benih, setiap benih Tuhan yang tumbuh dalam hati mereka, kehausan dan kerinduan Tuhan, api Tuhan Yesus yang terus berkobar Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, bahkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa Tuhan Yesus buat para penggembala kami Tuhan yang kami kasih, mulai dari Pastor Niko, Pastor Irwan, Pastor Erwin, Pastor Wijaya Tuhan. Tuhan Engkau terus memberkati Tuhan Yesus gembala kami ini Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu terus mengalir buat pemimpin kami ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka terus Tuhan mengalir, setiap apa yang Tuhan sampaikan Tuhan dapat juga mengalir bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat pastor kami Ko Edwin Tuhan, bahkan Kak Vera Tuhan Yesus. Engkau terus berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau terus pakai mereka secara luar biasa Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, setiap keluarga mereka Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memelihara Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan Yesus buat komunitas kami, komunitas Shine ini Tuhan. Engkau terus berkati komunitas ini Tuhan, biarlah komunitas ini Tuhan menjadi kesukaan setiap generasi, setiap anak-anak muda yang
terus rindu Tuhan untuk datang di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami, bahkan setiap kami Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan yang kehilangan masa depan Tuhan, bahkan setiap kami yang kehilangan arah Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kiranya Kau membuka setiap hati kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami percaya setiap masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doakan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan bersorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya percaya teman-teman hari ini datang dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Kita datang ke tempat ini karena kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau bersukacita buat Tuhan. Karena bulan ini adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi kita memberikan terbaik, kado yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus hari ini, boleh kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Boleh tepuk tangan bersama-sama yuk. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Boleh sama-sama nyanyi yuk. Katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sama-sama bergoyang kanan dan kiri ya. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami buat Tuhan. Haleluya. Katakan. Ku naikkan syukurku. Sekali lagi katakan. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sebab Dia Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Sekali lagi buat Tuhan, tanpa musik tepuk tangan 1 menit ya buat Tuhan. Yang di rumah-rumah juga boleh berikan tepuk tangan. Mau itu speaker, mau tepuk tangan depan kamera. Yang di sini juga jangan kalah, sekali lagi nggak ada disuruh berhenti. Iya. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Kami sambut kelahiran Tuhan. Kami memberi yang terbaik buat Tuhan
rajaku. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolong, yes, Dia penolong kita, amin. Yang beri katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on, Shana, agunglah, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Boleh tepuk tangan di atas kepala ya. Mari sama-sama alami mujizatnya, alami mujizatnya, perbuatannya, keagungannya. Sekali lagi, alami mujizatnya, perbuatannya, keagungannya. Alami mujizatnya, perbuatannya, keagungannya. One more time, say, alami mujizatnya, perbuatannya, keagungannya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Jesus. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yeah! Agunglah, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sebab Dia Raja di atas segala raja, Dia layak diagungkan. Yang percaya katakan amin. Wow, keren banget teman-teman. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, teman-teman semua. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Buat hadirat Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Kau Allah, Bapa yang baik atas setiap kami. Sungguh Kau yang mengasihi kami. You Lord, for Your mercy never fails me. And all my days I've been held in Your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life You have been faithful. And all my life You have been so good. With every breath that I am
the goodness of God and all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'll sing of God and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. One more time. Your goodness is running after. Amen. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari kita angkat tangan kita, katakan, All my life you have been so good. amin. With every breath that I am able, Katakan, I will sing sekali lagi yuk, of the goodness of God. jemaat saja katakan. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Thank you Tuhan. Yuk rasakan yuk, Tuhan udah hadir di tengah-tengah kita. Rasakan Roh Kudus melawat setiap kami. Yuk, nggak ada yang buka mata, yuk tutup mata semuanya, pejamkan matamu. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Thank you Tuhan. Masih ada orang-orang yang nyakitin kamu merasa capek, kamu merasa sakit hati. Yuk ingat kebaikan Tuhan. Masih ada Tuhan kok, masih ada Tuhan yang selalu nemenin kamu. Kalau kamu ngerasa capek siang hari ini, yuk bawa semuanya di hadapan Tuhan. Yuk kita bawa semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan tetap setia meskipun kami gak setia. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi yuk kita nyanyikan ini dengan suara yang lembut dan sungguh-sungguh dalam hati. Katakan, All my life you have been faithful. sambil mengangkat tangan kita. All my life you have been so
so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say I will sing. I will sing of the goodness One more time, say I will sing. and I will sing of the goodness of God. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur, terima kasih buat semuanya. Kami datang apa adanya Tuhan, kami bawa setiap luka hati kami. Kami mau disegarkan siang hari ini Tuhan. Roh Kudus berbicaralah, biarlah kami mengerti, kami memahami arti bersyukur sebenarnya. Kami sama-sama belajar, biar bersyukur tuh enggak cuma dalam keadaan senang, dalam keadaan susah pun kami harus bersyukur. Dan kami mau bawa semua korban syukur ini hanya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan aja udah mau mati di kayu salib, masa kami gak mau sih berkorban untuk membawa korban syukur kami ke hadapan Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, yang tidak ada luar biasanya Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan, biar siang hari ini nama Tuhan dimuliakan dan semua diberkati dan mengerti dan bersyukur di hadapan Tuhan kalau Tuhan sudah bahwa kami di akhir tahun 2021 ini semua juga karena kemurahan Tuhan, bukan kekuatan dan gagah kami Tuhan. Thank you Tuhan, kami sangat bersyukur, kami mau sama-sama belajar. Biarlah roh yang terus menjaga kami Tuhan, agar setiap kami punya telinga sebagai murid Tuhan yang mau taat dengar-dengaran. Biarlah Tuhan yang kuasai ruangan ini, agar ruangan ini hanya ada nama Tuhan saja, ada Roh Kudus saja terus yang menjaga setiap kami di siang hari ini. Dan juga buat teman-teman yang online juga Tuhan yang jaga Tuhan, yang memperbaiki setiap internet yang ada Tuhan. Thank you Tuhan buat siang hari ini, kami sangat bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Oke, sebelum duduk ya tengok dong kiri kanannya. Lu keren banget hari ini. Oke, silakan duduk. Oke, wah gak kerasa ya udah mau akhir tahun. Dan ternyata cepet banget tahun 2021 ya. Boleh ditampilkan? Oke, ya jadi kita masih di series yang sama. Kita bahas tentang gratitude. Gimana sih kita belajar untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Dan ternyata bersyukur itu gampang gak sih? Boleh yang lambaikan tangan dong. Bersyukur itu gampang atau susah? 1355 orang ya. Gampang kalau lagi dapat berkat kok. Wih, benar banget. Kalau lagi dapat berkat mah gampang ya. Kalau yang punya usaha di sini, kalau dapat cuan gampang banget bersyukur ya. Oh, Tuhan memberkati. Coba deh kalau lagi banyak kerjaan misalnya, yang bisnis, yang sekolah, adik-adik semua nih, lagi banyak PR, lagi banyak ulangan ya kan. Coba bersyukur, gampang nggak? Nggak mudah ya, nggak mudah. Bukan berarti nggak bisa, sekali lagi. Tapi yuk kita belajar kali ini. Sebenarnya gratitude itu dasarnya apa sih? Kenapa sih kita harus belajar? Kenapa kita harus bersyukur? Apa yang menjadi dasar dan patokan kita untuk melakukan ini? Oh ya, gak muncul juga ya. Oke. Nah gak kerasa nih 20 hari lagi guys. 20 hari lagi menuju ke 2022. Di sini masih ada yang jomblo ya kan? Enggak ya. Apa nih teman-teman nih pasti udah 20 hari lagi nih. Wah apa nih yang jadi resolusi gue nih di tahun depan nih. Semoga corona gak ada. Katakan amin. Gak ada, malah ada lagi muncul yang baru ya. Yang kemarin aja belum kenalan, udah muncul lagi Omicron. Nanti apa? Unicron atau apa nih? Popcorn. Banyak banget ya. Tapi nggak kerasa 2021 tuh udah mau berakhir gitu ya. Sedangkan corona aja
udah mau second anniversary ya kan. Masa kita enggak gitu, enggak ya. Cuman ya enggak kerasa gitu. Di 2020 dan 2021 corona melanda, pasti setiap kita punya struggle masing-masing ya. Dan pasti enggak bakalan jauh melewati dari kedua hal ini. Proses atau progres. Ini yang agak berat nih. Progres atau proses. Bedanya apa sih proses sama progres itu? Proses itu ketika kita lagi mengalami pergumulan, ketika kita lagi struggle sama sesuatu dan itu lagi diproses sama Tuhan. Nah kalau progres itu ada satu step kita lebih maju ke depan. Nah pasti menurut saya dan mungkin teman-teman di sini juga ngalamin deh dua hal ini, mengalami proses atau progres gitu. Selama 2020 sampai 2021 dengan struggle, dengan yang memakai masker ya. Sekarang kalau kemana-mana nggak pakai masker agak aneh ya. Saya kemarin ke Indomaret nggak pakai masker kayak ada yang lupa ya. Yang dulunya pakai masker terus, waduh nggak nyaman banget ya. Tapi sekarang sering berjalannya waktu kalau kita nggak pakai masker malah nggak nyaman gitu ya. Nah itu juga sebuah proses yang Tuhan izinkan buat kita semua. Ketika kita diizinkan Tuhan datang pandemik dan segala macam dan akhirnya kita pakai masker semua dan ngalami proses. Pasti di sini teman-teman juga ngerasain, waduh berat banget nih di tahun 2020 sampai 2021 yang tadi, wah gue ngalamin proses berat banget. Tuhan izinkan A, B, C, D, E. Dan yang pasti setiap proses itu mendatangkan kebaikan. Amin. Ada amin. Ini kok tegang banget sih mukanya kayak dituduh. Wah inilah pencurinya. Jangan tegang ya. Ini kita sama-sama belajar siang hari ini ya. Progres dan proses. Nah di sini saya mau bagiin tentang proses sendiri ya. Dan terutama dalam kehidupan saya. Proses ya. Siapa sih yang nggak suka dapat proses ya? Proses itu pasti berat ya. Ibaratnya kita mau membersihkan toilet ya. Prosesnya ngapain sih? Disikat ya kan. Disikat kotorannya ya kan. Selain disikat juga dibersihin. Kadang ada yang noda membandel pakai pit, nanti disangka promosi lagi. Ya kadang ada noda membandel harus disikatnya kuat banget. Kadang harus pakai tenaga dalam ya. Itu juga yang Tuhan izinkan. Kalau memang teman-teman di tahun 2020 sampai 2021 Tuhan izinkan dalam proses, mungkin sakit, waduh berat banget ya prosesnya, berat banget ya. Tapi gak apa-apa, kalau Tuhan izinkan semua itu, berarti itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Nah kalau teman-teman yang melalui progres, yuk tetap jaga progres yang ada. Misalnya, wah kok selama 2020 sampai 2021 saya punya progres yang bagus. Jadi yang biasanya nggak saat teduh jadi saat teduh. Oh bagus, lanjutkan kalau kayak gitu. Lanjutkan, kenapa enggak gitu kan. Progres itu nggak harus yang langsung besar ya. Kayak misalnya nih, wah kok aku didengar sama Presiden Joko Widodo untuk berbicara di depan istana. Ya enggak juga gitu kan. Yang kecil-kecil aja gitu, nggak usah yang langsung ketinggian dan besar. Dan itu yang kalau Tuhan alami gitu. Nah selanjutnya dari kedua ini apa sih yang mau dibagiin sebenarnya? Wah ada Shopee ya. Shopee siapakah itu? 12-12 loh. Oh hari ini, iya hari ini 12-12 ya. Oke balik lagi ya. Jadi ingat mau beli apa ya nanti ya Shopee-nya ya. Oke, jadi progres dan proses. Lalu yang saya mau bagiin lagi yang berkaitan dengan tema kita bulan ini, gratitude, adalah ayat ini. Ayat yang udah paling dibaca dan paling didengerin sama kita semua. Wah, saya bacakan ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini mungkin teman-teman udah sering banget denger ya kan. Mengucap syukurlah. Gampang gak?
gampang kalau memang kita dapat berkat segala macam ya. Kita dalam progres, oh iya bikin step yang bagus. Coba dalam proses, masih bisa nggak kita bersyukur? Tapi di ayat ini dijelasin, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan dalam segala kelimpahan, ya kan? Di sini udah jelas. Seringkali kita dengar tapi dapat rema yang beda di ayat ini. Ayat ini juga yang mencoba untuk menguatkan saya akhir-akhir ini ya. Yuk kita bersyukur. Wah, ngomong tuh gampang ya kan. Lidah tidak bertulang guys. Cuman ya itu, bersyukur itu satu kata yang memang kelihatannya mudah, tapi susah juga dilakukan kalau kita dalam proses. Betul apa betul? Yang betul boleh angguk dong. Wah, ada 90% lah ya. Ya, tapi ayat ini udah jelas banget. Udah dibilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau seringkali kita tanya kan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan apa sih? Ya udah jelas ini. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan mengucap syukur. Waduh, kurang kompak nih. Sekali lagi dong, katakan mengucap syukur. Amin. Nah, berarti kan di sini dalam keadaan segala hal ya. Di sini jelaskan. Waduh, ini bayi siapa ya? Nah, dalam keadaan maupun apapun harus bersyukur, mau senang maupun susah. Katakan amin. Sekali lagi, ditekankan di ayat ini ya, dan dijelaskan juga. Mau susah ataupun senang, kita harus mengucap syukur. Apalagi udah di akhir tahun ya, biasanya udah banyak mau buat make a wish kan di hari Natal, tukar kado ya kan, dan lain sebagainya. Karena ini yang tadi juga WL sampaikan, bulan ini adalah bulan yang dengan kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Cara simpelnya gimana sih kalau kita mau mengucap syukur atau kita mau bersyukur di hadapan Tuhan? Caranya gimana sih? Yang paling simpel yaitu kayak gini. Ingat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kayak tadi kan kita nyanyiin lagu Goodness of God. Coba ingat deh kebaikan Tuhan. Kayak kita bisa sampai saat ini, atau yang gampang deh, teman-teman dari rumah sampai ke gereja itu dengan selamat, itu kebaikan Tuhan bukan? Bukan ya? Yang lebih simpel lagi, teman-teman masih bisa bangun pagi, masih bisa bernafas tanpa harus pakai tabung oksigen. Mahal loh tabung oksigen. Apalagi kemarin pas lagi corona ya, itu langka banget tuh. Tapi kita masih bisa bernafas dengan tubuh yang sehat, meskipun kalau ada teman-teman yang lagi sakit juga. Tapi itu kebaikan Tuhan. Itu tips gimana sih kalau kita bersyukur meskipun banyak persoalan ya, banyak banget persoalan, banyak banget masalah. Gimana mau bersyukur kok, papa mama aku aja sering berantem. Pasti ada satu hal baik dalam kejadian itu. Coba deh kebaikan Tuhan, inget kebaikan Tuhan apa aja ya. Oh iya, meskipun papa mama berantem, tapi aku masih ada di keluarga yang memang punya orang tua, iya enggak? Ada banyak di sini yang mungkin udah nggak ada orang tua, termasuk saya. Udah nggak ada orang tua, kangen. Meskipun emak gue dulunya cerewet ya, sekarang kangen. Gimana dia cerewet dan lain sebagainya. Yuk bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kembali lagi kita mau melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, ini udah lebih jelas lagi di ayat sini. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Udah dijelasin kan, Tuhan itu baik kepada semua orang. Nah, berarti gak cuman orang lain, orang kaya, orang miskin, enggak. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tapi gak semudah itu kok kalau aku mau bersyukur. Katanya Tuhan baik, kenapa sih aku mau masuk ke universitas A gak dikasih? Kenapa sih papa mama aku dulu hampir mau ngeaborsi aku loh kok. Katanya Tuhan baik, tapi kok
Tuhan izinkan seperti itu. Hey, ingat ya, setiap kejadian, setiap yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita, itu semua pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan yang harus kita tanamkan di hati itu adalah, itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Wah, kok itu mah udah sering banget didengerin di khotbah, ya kan, indah pada waktunya, ya kan, pelangi sehabis hujan, ya kan, boro-boro pelangi kok habis hujan ada badai. Ya bener sih, memang aktualnya seperti itu ya, boro-boro ada pelangi kok, mana pelanginya Tuhan, mana, ya kan. Tapi gak apa-apa, ingat aja janji Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan bilangnya gak kayak gini kan, masa depan kamu gak ada dan harapanmu tidak ada sama sekali, enggak kan. Tuhan tuh bilangnya gimana, masa depan kamu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang, amin. Yang Tuhan bilang apa sih, apa yang gak pernah dilihat, apa yang gak pernah didengar, Tuhan udah sediakan. Makanya jangan sampai kita sering dengerin kata-kata si iblis ya. Iblis ini memang sekarang udah bukan berwujud apalagi ya, kalau dulu ular ya kan. Sekarang gak mungkin berwujud langsung ceder. Kamu bukan anak siapa-siapa, enggak ya. Sekarang kan iblis tuh sering nyerangnya ke pikiran, ya atau enggak. Ya, ketika kita mau buat sesuatu, tuh iblis tuh nyerang dulu ke pikiran kita tuh. Ah udahlah, nggak usah dibuat, pasti gagal. Ah udahlah, nggak usah kerja di situ, pasti banyak ini dan itu. Ah udahlah, nggak usah kerjain PR, ngapain? Mending nyontek aja, ya kan? Iblis kan kerjaannya begitu, ya kan? Tapi yuk kita belajar, biar kita semua belajar untuk berpikir positif dan perkatakan yang baik, meskipun sulit ya. Karena saya juga ngalamin dan itu sangat sulit banget. Tapi sekali lagi, gimana sih tipsnya? Ya caranya yang tadi, kita ingat kebaikan Tuhan. Yang tadi ya, goodness of God. Atau enggak sering putar lagu tadi deh, ya kan? Sambil lagi di jalan atau lagi dimanapun, bebas. Ketika kita dengerin lagu ini, oh iya ingat kebaikan Tuhan lagi. Oh iya ya, aku ada sampai saat ini itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Banyak lagu-lagu yang membangun gitu. Jangan kalau pas lagi galau, dengarnya lagu apa sih yang lagi ngetren di TikTok kan? Apa ya? Ya pokoknya lagu-lagu itu dah ya yang sebenarnya yang ngebuat hati jadi makin hancur juga ya kan. Dari setiap kata-katanya juga mengasihani diri sendiri. Boleh gak sih sebenarnya dengerin lagu itu? Boleh. Cuman alangkah baiknya, karena kan Tuhan gak pernah ngelarang ya teman-teman. Semua diperbolehkan, tapi sebenarnya itu berguna gak buat kita gitu. Di ayatnya aku lupa, ada di Timotius kalau gak salah. Semua hal itu diperbolehkan, tapi itu berguna gak buat kita. Intinya seperti itu. Oke. Nah kalau teman-teman ngelihat ini bangunannya luar biasa ya. Gedung-gedungnya tinggi gitu kan. Sampai ada, wah tinggi banget lah. Cuman ini saya gak tahu sih di mana. Intinya bangunan ini sangat luar biasa. Dan setiap bangunan pasti ada pondasinya ya. Ada dasarnya, di dasar yang gak kelihatan sama orang ya kan. Yang kalau di kota Batam ya Habibie deh ya kan, tinggi banget tuh. Pasti dasarnya orang gak ngelihat. Bahkan pas orang lagi ngerjain dasarnya mungkin ditutup ya kan, di sekelilingnya ditutup, orang nggak boleh masuk, cuman kontraktor aja, dan itu pun ngegalinya sampai dalam banget. Biasanya ada cakar apa sih, pondasi cakar ayam ya, atau cakar bebek, cakar apapun lah itu ya. Pokoknya dia yang menjadi dasar. Nah dari ini sebenarnya apa sih yang menjadi dasar kita bersyukur? Simpelnya gitu kan. Kalau kita udah tahu dasarnya, oh iya, aku bersyukur karena ini. Nah, ini poin yang memang aku baru dapetin ketika diminta sama Ko Edwin untuk sharingkan tentang gratitude. Itu dasarnya adalah pengorbanan Tuhan di kayu salib udah lebih dari cukup buat jadi dasar kita bersyukur. Katakan amin. Katakan amin. Amin ya. Pengorbanan Tuhan tuh udah cukup banget, lebih dari cukup. Kita tuh sebenarnya nggak disuruh pikul salib kan, meskipun ya ada ayatnya pikul salib ya kan, sangkal diri, tapi nggak beneran disuruh angkat salib yang segede itu kan, enggak kan sebenarnya. Dasar kita tuh ini aja gitu.
sebenarnya kita tuh udah nggak layak di sini sebenarnya. Kita tuh harusnya udah mati di neraka, disiksa ya kan. Siang malam, sore, semuanya lah 24 jam, 36 jam gitu. Tapi pengorbanan Tuhan di kayu salib tuh udah lebih dari cukup buat kita bersyukur. Kalau mungkin teman-teman berat banget akhir-akhir ini ngerasain banyak banget pergumulan, banyak banget permasalahan. Yuk ingat lagi, kayak tadi kebaikan Tuhan, yaudah kita ingat, oh iya Tuhan udah mati loh di kayu salib buat gue yang sebenarnya berdosa. Masa sih gak mau bersyukur? Sesimpel itu kok teman-teman. Yang aku dapetin sesimpel itu. Tapi sekali lagi, susah gak sih dilakuin? Susah. Susah bukan berarti gak bisa ya. Kalau kita bilang, wah udah pasti gak bisa ya kan. Coba kita bilang susah, tapi bukan berarti gak bisa. Yuk kita buat progres. Makanya tadi di awal dibilang ada proses dan progres yang Tuhan sudah izinkan buat kita semua. Nah kemudian di ayat ini dijelaskan juga, kalau memang kita mau bersyukur dengan melakukan hal baik. Misalnya, kok aku udah bersyukur kok. Aku aja udah nolongin banyak orang. Nah sebenarnya itu kebaikan kita gak bakalan di hadapan Tuhan tuh seperti ini. Nah di Yesaya 64 ayat 6a, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah teman-teman, kita mau melakukan perbuatan sebaik apapun, sedermawan apapun, sebenarnya di hadapan Tuhan kita gak bisa memenuhi standarnya Tuhan gitu. Standarnya Tuhan tuh kita di hadapan Tuhan tetap jadi, udah tetap jadi kain kotor kok mau sebaik apapun. Makanya ketika kita bersyukur, yuk kita ingat kebaikan Tuhan, ingat pengorbanannya gitu. Pengorbanan kita tuh gak sebanding dengan pengorbanannya Tuhan. Kalau teman-teman udah pernah ngeliat The Passion of Christ ya, ketika Tuhan dicambuk ya kan, dipaku, pokoknya udah badannya udah hancur banget deh. Coba kalau kita disuruh gitu, kita sanggup gak sih? Enggak kan ya? Pasti udah ngeluh, kita aja baru dapat ini udah ngeluh. Yuk kita sama-sama belajar. Saya yang ngomong bukan berarti saya udah jago, udah gak bersyukur, enggak. Ya kan? Saya juga masih banyak banget, apalagi dalam minggu-minggu ini yang Tuhan beneran ngajarin saya. Ayo mau khotbah, mau tentang bersyukur kan, dihajar habis-habisan gimana caranya tetap bersyukur meskipun dalam keadaan sulit. Sulit banget gak? Sulit banget. Tapi yuk, kalau kita kerjain bareng-bareng, kalau kita ngambil komitmen bareng-bareng, pasti gak bakalan terasa berat. Nah, ini ada satu yang viral, bukan viral sih sebenarnya. Kalau dulu teman-teman sering lihat story saya, yang belum follow silakan follow ya kan. Dulu tuh saya sering banget buat story ini, be thankful, never give up. Asia, ini jadi tagline saya ya. Dan ini tuh halnya simple ya. Ini sampai ada yang cuma 10.000, tetap be thankful, never give up ya kan. Walaupun berat ya kan. Nah sebenarnya hal-hal simple kayak gini yang bukan berarti teman-teman harus ngikutin ini ya. Ini udah lama banget sih. Udah 129 week ya kan. Udah lama banget. Dan anehnya saya tuh selalu kena lampu merah di sini teman-teman. KFC Gelail ada yang tahu itu lampu merahnya lama bener kan. Dan saya tuh pas naik motor ke sini pasti kena lampu merah ya kan. Dan ini jadi ketika saya buat itu awalnya dibilang ngapain sih foto-foto itu pohon ya kan. Ya enggak, sebenarnya saya suka aja foto pohon terus dibuat be thankful, never give up. Awalnya nggak ada yang biasa aja, nggak ada yang komen. Tapi lama-lama pohon itu jadi terkenal pohonnya saya gitu. Wah ini nih pohonnya Kohen nih. Dan teman-teman jadi banyak yang ngikutin tuh. Itu ada Kelvin Chandra juga, ini ada teman kantor, ini juga ada Joshua. Yang memang sebenarnya hal simple ketika kita ngelakuin ternyata bisa ditiru orang gitu dengan simple. Ada yang sampai bilang, kok thank you ya buat foto pohonnya. Waduh, kenapa harus thank you ya kan, pohon kan banyak sebenarnya. Ya nggak cuman ketika itu pas aku baca story Koko, aku lagi capek banget ya kan. Tapi
Tapi pas ngeliat be thankful, never give up, kayak wah, kayak dikuatin lagi, wah puji Tuhan deh. Padahal hal simple kan, ngeberkatin orang tuh nggak harus dalam materi. Woi, gue traktir lu di tit, ya, jangan sebut merek lagi nanti disangka promosi. Nggak harus kayak gitu. Yang kemarin yang khotbah siapa ya? Saya lupa juga yang bilang kita mau jadi berkat tuh harus nggak usah hal yang besar, tapi simple aja. Sesimpel buat story, ya kan. Makanya stories teman-teman, yuk kita gunakan untuk membagikan kebaikan Tuhan. Katakan, yeay. Oke, jadi abis ini jadi disuruh buat ini ya, apa namanya, story. Ya bener banget, tapi bukan ini ya. Ini dia. Selama 2020 atau 2021, yuk teman-teman buka deh handphonenya. Buka handphonenya, ya kan. Di IG, ya kan, yang belum follow IG shine_HOG, silahkan di follow. Di situ ada satu buah template, yuk kita buat aja sekarang. Teman-teman bisa screenshot, nanti dipasang di story dan tag shine_HOG ya. Yaitu isinya adalah satu hal yang kamu dapat pelajari dalam tahun ini, karena ini udah di penghujung akhir tahun ya. Dan juga satu hal yang kamu bersyukur. Kalau memang bersyukur punya teman si A, boleh juga di tag, gak harus sama juga. Yuk buka handphonenya, gak apa-apa. Kita langsung kerjakan sekarang. Terus yang terakhir adalah one thing you can hope for. Jadi harapan apa sih untuk di tahun depan yang teman-teman, oh ya gue berharap dapat pekerjaan yang baru misalnya. Gak selalu harus dalam hal rohani ya. Sekali lagi, yuk sekali lagi buka handphonenya. Di IG Shine itu ada satu template yang udah dibuat oleh CM, langsung di screenshot aja, langsung dibuat aja story-nya sekarang juga. Aku kasih waktu 5-10 menit ya. Sekali lagi ada 3 hal ini, yuk kita buat. Nanti jangan lupa di tag shine_HOG ya. Satu hal yang kamu dapat pelajari dalam kejadian di selama tahun ini, memang gak kepikiran dalam tahun ini, yang akhir-akhir ini teman-teman alami deh. Lalu juga satu hal yang bisa disyukuri gitu. Bersyukur karena apa sih dalam 1 tahun ini, atau dalam akhir-akhir ini juga boleh. Dan yang terakhir, apa sih yang jadi harapan teman-teman buat di tahun depan? Oke, silakan.
Oke, udah semua teman-teman? Yang udah boleh katakan. Wah, masih sedikit nih. Harapannya banyak kok, panjang dan lebar kali tinggi. Oke, yang belum mungkin nggak apa-apa, nanti bisa bisa dilanjutkan nanti ya. Yang pasti kenapa sih dibuat ini? Karena biar ingat nih, di akhir tahun 2021 ini loh hal yang gue dapat pelajari, ini loh hal yang memang aku bersyukur di tahun itu aku belajar tentang ini. Oh iya, ada harapan juga nih di tahun 2022 tentang keluarga aku pengen dipulihkan contohnya, atau apapun itu. Sambil teman-teman mengisi, sebentar kita mau siap, kita mau dengerin live story nih dari Dita Fiorenica. Kasih tepuk tangan dulu dong. Raisun. Oke, yuk Dit, duduk Dit. Santai aja Dit. Tegang banget ya. Oke, sambil ditunggu ya, sambil ambil mic-nya. Ya, jadi ada yang belum kenal Dita atau belum follow IG-nya, ya kan silakan di-follow ya kan. Ya Dita nih, fotonya baru wisuda ya. Jadi Dita ini ya sebelum saya ngobrol lebih lanjut, mungkin Dita mau perkenalan diri dulu deh. Oke, silakan Dit, santai aja. Hai, nama aku Dita, tapi biasa aku dipanggil Raisun. Oke, Raisun. Kegiatannya mungkin Raisun, jadi Raisun. Kenapa kok? Kegiatannya gimana nih untuk saat ini? Biasa, jadi beban orang tua. Wes, beban orang tua. Masih nganggur karena baru wisuda, tapi sekarang lagi. Jabatannya apa nih? Gelarnya apa nih? Kenapa kok? Gelarnya apa? SM. Wes, SM ya, Super Junior. Enggak ya, itu SJ ya. SM ya. Oh, oke. Ya, jadi ini fotonya sangat luar biasa ya. Amazing, right? Oh, amazing banget, right? Of course. Wow. Ini jadi dapat bunganya dari siapa aja ini? Yang bunga asli itu dari Shine 10. Wih. Terus yang satu lagi dari Anda. Oh, dari saya ya itu ya? Iya. Saya aja lupa loh. Wah. Gimana sih Bapak? Luar biasa ya. Oke, jadi berhubungan tentang ini nih. Mungkin Dita nih selama tahun 2021 ngalamin proses atau progres sih yang Dita alami, atau ya apakah proses atau progres yang Dita alami deh. Nggak harus di tahun ini juga nggak apa-apa, yang di akhir-akhir ini yang Dita alami deh. Kalau untuk akhir-akhir ini aku struggle-nya itu kan di cari kerja kok. Tapi aku bakal ceritain yang selama aku sebelum wisuda. Itu tuh Tuhan banyak kasih aku pelajaran sih. Kayak diproses, terus sampai buatku berdarah-darah lah istilahnya. Karena kan balik lagi seperti yang aku bilang, aku kan beban orang tua. Karena aku selalu merasa aku beban orang tua, dan orang tua buat teman-teman yang belum tahu, aku lahir dari keluarga yang awalnya baik-baik aja, tapi semenjak aku di umur 17 tahun, papa mamaku pisah, jadi aku broken home. Pada saat aku broken home, aku merasa aku kayak nggak punya masa depan, nggak mau ngelanjutin apapun gitu kan, egosentris. Terus tapi aku bersyukur banget aku punya sahabat-sahabat support system yang luar biasa baik banget, dan mereka selalu marahin aku, mereka selalu tegur aku, mereka selalu support aku dalam segala hal.
dalam setiap musim dalam hidupku mereka selalu bersertaku gitu kan. Dan aku sangat bersyukur juga ada komunitas ini. Waktu itu aku juga diajak Rahel ke sini itu karena waktu itu aku udah ngalamin banyak masalah di keluarga, makanya aku diajak ke Shine. Maka dari itu aku bisa banyak tahu tentang Shine. Akhirnya aku ikut, akhirnya aku juga join di Cool. Dari situ juga aku kenal value-value dari Shine. Dari situ aku juga udah mulai belajar, oh cara meresponi segala sesuatu harus dengan benar. Jadi pas waktu aku skripsian itu banyak banget proses yang Tuhan kasih kok, sampai aku sendiri mikir kayak aku bisa nggak ya Tuhan sampai ke wisuda, sementara papa mamaku sangat-sangat tidak mensupportku 100%. Tapi Tuhan tuh selalu menyediakan apa yang kita perlu. Itu yang aku percayai dan aku juga mengalamikan hal itu gitu kan. Awalnya aku nggak percaya sama hal itu gitu, berpikir terlalu idealis dan realistis. Pada akhirnya aku doa, aku balik lagi saat teduh, aku jalanin saat teduhku, aku benerin saat teduhku. Perlahan Tuhan buka jalan, tapi Tuhan buka jalan itu setiap kalau aku mau belajar Tuhan, aku mau belajar hari ini, aku mau belajar kesabaran. Pasti nanti Tuhan datanginnya tuh orang-orang yang tiba-tiba marahin aku nggak jelas gitu kan. Nah jadi aku diproses dari hal itu, walaupun ada banyak trial dan error yang ku alamin, tapi dari situ oh berarti Tuhan lagi ngajarin aku sabar, kan tadi aku yang minta sendiri. Jadi dari situ sih kok aku banyak diproses. Wow. Dan itu nggak mudah ya Dit ya. Iya. Kita nih yang memang Tuhan izinkan dan punya respon yang benar itu nggak mudah loh teman-teman. Ketika banyak tekanan ya kan, apalagi dari backgroundnya Dita yang memang broken home juga, tapi Dita memilih untuk punya respon yang benar. Dan dari setiap proses yang Dita alami nih, apa sih yang ngebuat Dita tetap bisa, kan Dita sering kan cerita sama Koko kan kayak kok ini, tapi di ujungnya tuh Dita selalu bilang tapi aku bersyukur kok. Nah itu apa sih sebenarnya yang ngebuat Dita bisa selalu bilang seperti itu? Sebenarnya kan aku tuh orangnya negative thinking kali kan, kayak agak toxic dikit. Oke. Agak toxic Dikit gitu. ya, nggak boleh banyak ya. Jadi setiap kali aku ada pikiran kayak gitu, aku selalu remind dalam hati, nggak boleh kayak gitu, untuk kau di sini pun itu udah berkat Tuhan. Makanya kan aku sering kasih tahu ke Koko, lagu favoritku tuh Berkat Kemurahan-Mu. Jadi berkat Tuhan itu udah ngasih aku banyak hal, termasuk hidup, nafas. Itu kan nggak mahal kayak yang tadi Koko, itu kan mahal. Tadi kan Koko bilang gitu kan. Nah jadi aku tetap harus bersyukur apapun situasi dan kondisinya, walaupun kadang Koko juga tahu sendiri aku banyak banget ngeluh, kok aku capek, aku nggak mau lanjutin. Kadang overthinking, banyak deh yang membuat aku jadinya kayak pengen males untuk ngelanjutin ke depan. Tapi baiknya Tuhan itu tuh kayak yang tadi aku bilang, dia tuh selalu melingkupi aku dengan lingkungan yang sangat sehat. Jadi aku sangat terbantu akan mereka yang selalu support aku, baik dalam hal kecil. Tiap kali aku mau malas, contoh kecil ya, kalau misalnya kan ngerjain skripsi itu males banget kan. Kadang ada di fase dimana ya udahlah mau semester 9 aja nggak apa-apa. Tapi kan balik lagi yang kayak aku bilang, karena orang tua aku tuh backgroundnya nggak bagus, aku tuh nggak mau lama-lama dan menjadi orang yang juga bobrok karena background keluargaku. Aku pengen orang-orang tahu kalau aku di dalam Tuhan, aku bisa ngelakuin segala hal gitu kan. Maka dari itu aku ayo nggak boleh malas. Dan puji Tuhannya juga teman-teman tuh yang kayak mulutnya tajam-tajam kali gitu kan, kayak Silet. sarkasnya itu melebihi jarum gitu kan. Jadi kok misalnya aku nggak ngerjain tugas gitu kan kok, nanti kok nggak lulus, nanti kok ini, nanti kok beban orang tua. Waduh. Jadi itu sih yang buat aku senang dengan kata-kata itu, walaupun mukaku nanti kayak apa sih kau kayak gitu kan. Tapi aku selalu mendengarkan apa yang mereka bilang gitu, karena
Aku tahu mereka mau aku tuh jadi orang yang benar, yang baik gitu kan, dan menyelesaikan segala sesuatunya dan meresponinya dengan benar gitu kok. Oke, wah berarti silakan sarkas sama Dita ya. Enggak ya. Bukan berarti ya. Jangan dong. Jangan dong ya. Oke, berarti dengan hal itu, dengan support system ya sekali lagi ya. Ya ibaratnya kalau kita mau teman-teman nih mungkin yang dulu belum bertobat, gue mau berhenti rokok. Tapi kalau lingkungan kalian masih di lingkunganmu yang merokok sama aja ya kan. Iya benar banget kok. Meskipun kita nggak ngerokok tapi baju kita tetap bau rokok gitu kan ibaratnya. Dan puji Tuhan Dita udah memilih respon yang benar, punya komunitas yang benar juga. Dan puji Tuhan bisa sampai lulus dengan menggunakan baju wisuda ya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus ya. Dan yang pasti ya dengan perjalanannya Dita, dan juga nih Dita ada lagi yang mau ditanya nih. Ketika orang tua Dita, mungkin papa mama yang memang kemarin sempat kok inget banget kamu ada cerita sedikit terkendala di biaya kan waktu itu kan ya. Gimana sih Dita berharap apa sih sama Tuhan, atau pokoknya atau pernah marah nggak sama Tuhan? Kok Tuhan ini katanya masa depan sungguh ada, tapi kok ini mau dalam biaya aja Tuhan gak sediain? Pernah berpikir seperti itu nggak mungkin? Pernah banget, bahkan sering kan setiap kali. Kan kayak yang aku bilang papa mamaku broken home dan papa itu suka mempressureku, ya banyak lah dia pressure aku kan. Tapi dia nggak sadar karena dia juga lagi dirundung rasa emosionalnya terhadap mama gitu kan. Jadi dia lampiasin ke aku. Waktu aku cerita ke Koko soal biaya, itu aku juga nggak tahu ya Tuhan, kan aku cuman berdoa Tuhan, kalau Dita udah sampai di sini, pasti juga Tuhan sampai akhir kan selesain Dita. Terus aku suka statement sahabatku, dia bilang, Dit kalau kau udah sampai semester 5, gak mungkin dong Tuhan berhentiin kau tiba-tiba. Sia-sia ya Tuhan bawa kau sampai ke semester 5. Pasti Tuhan selesain itu sampai akhir karena dia punya purpose buatmu. Terus gara-gara kata itu aku langsung kayak oh iya ya. Jadi setiap kali aku mau marah sama Tuhan, Tuhan tuh langsung gercep gitu buat tangkap aku melalui orang, melalui statement satu orang. Ada satu momen dimana aku lagi malas banget kan kok ngerjain skripsi. Cuman karena temanku bilang, Dit, if you need something, kalau kayak makanan atau apapun itu selagi kau ngerjain skripsi, just call me. Terus aku langsung nangis kayak, itu padahal tadi malamnya aku ngeluh, Tuhan aku kok aku capek banget. Udah dari pressure papa, dari pressure orang tua, orang yang bahkan orang yang dari luar pun ikutan pressure aku, itu kan. Terus kenapa ya Tuhan, mereka kayak nggak tahu gitu apa sebenarnya yang aku lewatin gitu kan, apa yang udah aku lewatin. Terus Tuhan tuh jawabnya besok pagi langsung simple aja. Terus gara-gara statement itu aku langsung semangat lagi buat ngerjain tugas, dan bahkan banyak banget deh kebaikan Tuhan selama aku buat skripsi. Kayak dosenku yang bahkan ngejar-ngejar aku di mana-mana kan guys, kita kan biasa dosen kan yang kita kejar, ini dosen yang kejar aku, dosen yang telepon aku sampai heran kan, aku speechless. Kok aku sampai bilang ke Koko kan, wah aku juga kaget sih, dosen yang ku dapat tuh baik banget, bahkan sampai di sidang pun aku dibantuin jawab. Jadi aku kayak nangis setelah itu, kayak wah Tuhan itu keren banget sih. Saking kerennya sampai buatku terharu. Setiap aku ingat proses persidangan aku itu kan, aku nangis karena di situ kan pas banget papa sama mama chaos gitu kan. Aku juga chaos sama papa gitu. Yang sertain aku pas waktu sidang itu kok cuman sahabatku Amel gitu kan. Pas aku dinyatain lulus, itu tuh rasanya kayak aku rasa juga Tuhan berserta aku di situ gitu. Kayak dia tuntun aku dari awal sampai akhir. Jadi pas lulus aku ngerasain itu dan aku nangis gitu kan. Akhirnya aku kabarin ke orang tuaku kalau aku lulus. Mama tuh langsung yang kayak terharu gitu kan. Dan aku kayak Tuhan, ini yang aku mau. Aku pengen aku lulus ini bukan aku sendiri yang senang. Aku pengen kalau nanti Dita lulus,
aku mau orang-orang di sekitarku juga senang dan ikut ngerasain betapa baiknya Tuhan di dalam aku selama aku ngerjain itu. Gitu. Wow, keren banget ya. Nah kalau memang sekarang nih Dita mau ngomong sesuatu nih, misalnya kalau ada papa sama mama nih, apa sih yang mau Dita ucapkan ke mereka? Misalnya Aduh, nanti tiba-tiba ada papa mama Dita di sana, enggak ya? Bukan acara TV ya? Oke, gimana Dit? agak mau nangis ya, Say. Ini udah disiapin kok. Aduh, tunggu kok. Walaupun aku dapat rema selama mereka berantem kan, aku cuma dapat kalau mereka pergi, pasti aku nangis, pasti aku butuh mereka. Jadi selagi mereka berantem, ya udah sertain aja, dengerin aja apa yang mereka omongin gitu kan. Karena kan mereka lagi yang satu nih rasukin aku kayak gini, yang satu rasukin aku kayak gini gitu kan. Aku tetap dengerin, walaupun kadang outputku suka marah sama mereka gitu kan. Terkadang aku banyak errornya karena mereka tuh menekan aku dengan hal-hal yang gak aku tahu juga. Jadi kadang aku suka marah kan sama mereka jadinya. Cuman baik lagi kalau mereka gak ada, pasti aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya udah, kalau mereka pun memang lagi kayak gitu, diamin aja dan ya ikutin aja mereka alurnya mau gimana gitu kan. Tapi jujur kok dalam hatiku aku sayang sama mereka, walaupun mereka kadang suka ngomong yang sembarangan sama aku. Kadang aku juga cerita ke Koko kan, sampai papa tuh kadang nggak nganggep aku jadi anak. Sampai aku tanya sama dia, Dita anak papa enggak? Dia nggak jawab statementku sampai detik ini gitu kan. Tapi aku juga percaya dia mengasihiku, cuman caranya aja yang udah agak berbeda. Karena dia lagi berantem sama mama kan, jadi outputnya nggak baik. Jadi ya statement buat papa mama sih, I love them both. Tepuk tangan dulu dong. Pasti itu nggak mudah ya, ketika banyak pergumulan, banyak struggle, yang sebenarnya kita butuh dukungan orang tua kita, malah makin berantem, malah bikin output yang ke Ditanya juga pressure-nya makin gede banget. Tapi Dita memilih respon yang benar, tetap bersyukur, karena Dita tahu kalau yang tadi Dita udah bilang kan, kalau Tuhan bawa Dita sampai semester 5, gak mungkin sampai gak bakalan diberesin sama Tuhan. Dan itu hal-hal yang kayak gitu berarti Dita ingat lagi kebaikan Tuhan kan. Itulah yang menjadi dasar kita. Makanya relate banget sama tema aku hari ini ya. Ketika kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, yuk kita ingat kebaikan Tuhan apapun itu. Dan yang terakhir nih Dit, boleh kasih closing remark buat teman-teman mungkin yang mengalami hal yang sama seperti Dita. Closing statement ya kok. Kerjain aja sih apa yang lagi kalian kerjain sekarang. Ngeluh nggak apa-apa sih, karena kan itu bagian dari manusiawi kita kan. Tapi jangan berhenti sampai di ujung sana kamu bakal terharu sampai nggak sanggup buat ngomong karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kamu. Itu sih. Oke, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau doain buat Dita. Di sini. Oke, yuk kita arahin tangan kita buat Dita. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan pakai Dita. Kami sangat senang Tuhan, kami mendengarkan story yang luar biasa. Kami yakin setiap story yang Tuhan izinkan pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Kalau hari ini Dita bisa berdiri ini juga karena Tuhan mau memberikan untuk kebaikan Tuhan bisa disalurkan buat teman-teman dan buat kami semua Tuhan. Kami bersyukur buat Dita, Tuhan yang berkati segala aspek kehidupan Dita, Tuhan yang berkati juga keluarganya. Kami yakin satu orang diselamatkan, pasti seisi rumah diselamatkan. Kami terus berkatakan agar keluarganya Dita, papa mamanya juga Tuhan yang berkati. Kami yakin Tuhan yang berkati juga untuk Dita sedang mencari pekerjaan. Tuhan akan berkati pekerjaan yang terbaik buat Dita.
Thank you Tuhan buat siang hari ini, kami bersyukur kalau kami bisa punya teman, punya keluarga kayak Dita yang bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Ini adalah menjadi dasar yang luar biasa dan dasar yang memang kami untuk mengucap syukur. Thank you Tuhan buat siang hari ini, kami bersyukur biar setiap firman Tuhan yang udah dibagikan siang hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Kami tahu, kami sudah paham kalau kami bersyukur bukan karena berkat Tuhan, kami bersyukur bukan karena kebaikan Tuhan, tapi kami bersyukur karena Tuhan udah berkorban buat kami semua. Thank you Tuhan buat pengorbanan Tuhan, thank you buat semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Oke teman-teman, sebentar kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia. Pada multimedia kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini adalah informasi untuk HOG News dalam minggu ini. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan memberikan amplop persembahan di kotak yang telah disediakan di pintu masuk ibadah. Sedangkan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat diberikan via transfer di rekening BCA atau dengan scan QR Code berikut ini. Pengumuman berikutnya, ibadah Natal Sekolah Minggu Shine Kids akan diadakan pada hari Sabtu 18 Desember pukul 3 sore hingga selesai bertempat di HOGDC Mall lantai 2 dengan tema Worship Experience. Untuk itu, karena keterbatasan tempat, kami menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendaftarkan anak-anaknya terlebih dahulu di link etiket.houseofglory.id untuk dapat mengikuti ibadah Natal secara onsite. Dan hari Minggunya, tanggal 19 Desember, akan diadakan Natal Gabungan Remaja, Pemuda, dan Dewasa Muda, Shine dan Yes. Akan diadakan pada hari Minggu pukul 2 siang bertempat di HOGDC Mall lantai 2 dengan tema Generation. Oleh karena itu kami mengundang semua yang berusia remaja, pemuda, dan dewasa muda untuk dapat mengikuti Natal Gabungan ini. Dan selanjutnya juga akan diadakan perayaan Natal umum Christmas Celebration dengan tema Immanuel God with Us pada hari Sabtu tanggal 25 Desember bertempat di HOGDC Mall lantai 2. Dan ibadah perayaan Natal ini akan diadakan sebanyak 2 sesi, yaitu sesi yang pertama pukul 8 pagi dan sesi yang kedua pukul 10.30. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah secara onsite, wajib melakukan reservasi dengan mendaftarkan diri di link etiket.houseofglory.id. Pendaftaran untuk link ini sudah dibuka pada hari ini tanggal 12 Desember 2021. Sedangkan bagi jemaat yang mengalami kesulitan untuk mendaftar lewat link, dapat mendaftarkan diri secara manual di mini sekretariat yang tersedia di setiap cabang. Pendaftaran secara manual dilakukan setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan datang membawa anak-anak, juga wajib mendaftarkan anak-anaknya karena kapasitas ruang sekolah minggu terbatas hanya untuk 70 anak per masing-masing sesi ibadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti secara online, dapat mengikutinya melalui channel YouTube gereja kita pada pukul 10.30. Dan berikutnya akan diadakan baptisan perdana di kolam baptis HOG Eden Park. Baptisan perdana ini akan diadakan pada tanggal 25 Desember pukul 4 sore dan baptisan akan dilangsungkan oleh Bapak Gembala kita, Pastor Erwin Wijaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau dibaptis pada tanggal 25 Desember di kolam baptis HOG Eden Park, dapat mendaftarkan diri kepada Bapak Sukardi Gea. Kami mengajak jemaat Tuhan, khususnya untuk wanita atau ibu dan pria atau bapak, untuk dapat bergabung di Menara Doa 1 jam saja. Menara Doa khusus wanita setiap hari Rabu pukul 2 siang, dan Menara Doa khusus pria setiap hari Kamis pukul 2 siang di Menara Doa Isakar HOG Eden Park, lantai 7.
Dan yang terakhir akan diadakan kelas bimbingan pranikah angkatan ke-27 selama 10 kali pertemuan dan akan dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 setiap hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam di HO Garden Park lantai 5. Bagi jemaat Tuhan yang mau menikah atau peneguhan nikah wajib mengikuti kelas bimbingan nikah ini. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak PDM Abraham. Demikianlah informasi kegiatan kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk sore hari ini yuk angkat tangannya. Wah, puji Tuhan. Oke, kita mau melihat pengumuman dari Shine. Oke, coba dilanjutin dari multimedia. Nah, bagi teman-teman nih yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Gak usah malu-malu, nggak apa-apa, nggak perlu malu-malu. Nanti kita mau perkenalan. Oke, ada teman kita di sana. Ada lagi nggak dari kiri, dari kanan? Oke, nanti setelah selesai dari ibadah,